Shalom, horas bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa dengan saya Guru Gonggo Pepak Pahan di acara JPEG Alai Maripola. Firman Tuhan yang ditetapkan pada Senin 11 Mei 2020 yang tertulis dalam Yesaya 40 ayat 29. Demikian pembacaan firman Tuhan. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada daya. Ada dua poin yang kita dapat dari firman Tuhan pada saat ini. Yang pertama, dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Kita ibaratkan seperti balon. Ketika dia tidak berisi angin, maka balon itu tidak ada gunanya. Tetapi ketika balon itu diisi angin, maka dia dinyatakan balon yang berguna, bisa dipakai. Demikian juga hidup kita. Ketika kita tidak bersama dengan Tuhan, maka kita akan menghadapi kelelahan, menghadapi persoalan, masalah, problema, atau mengerjakan sesuatu yang kita kerjakan. Maka kita butuh Tuhan dalam hidup kita untuk memberi kekuatan di dalam hidup kita, untuk menopang kita. Dialah gunung batu kita, pertahanan kita. Hanya Tuhan yang memberikan segala yang kita perlukan dalam hidup. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, adalah dia menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Kalau kita mendengar kejadian di mana tahun 2017 10 Desember ada lomba maraton di Chicago, Amerika Serikat, di mana dua orang, yaitu Ariana Ruterman dan Seth, dalam perlombaan maraton tersebut yang mau mencapai garis finish sekitar kurang lebih 20 meter lagi, saat mengalami cedera, dia letih, lesu dan terjatuh. Yang sebenarnya jaraknya sudah jauh dari Ariana Ruterman, tetapi apa yang terjadi? Ariana Ruterman menolong dia dan membawa dia sampai kepada garis finish. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian juga dengan Tuhan. Dia selalu menolong yang tidak berdaya untuk mencapai suatu tujuan dalam hidupnya. Dia selalu membantu, menambah, memotivasi hidup kita yang pesimis, skeptis, supaya kita menjadi orang yang optimis, percaya diri untuk mencapai segala apa yang harus kita inginkan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, itulah yang terjadi dalam firman Tuhan pada saat ini, di mana bangsa Israel yang berada dalam pembuangan Babel, mereka memerlukan Tuhan dalam hidupnya untuk menolong mereka yang dijajah, yang diperbudak. Itulah di mana Tuhan mau membebaskan mereka dalam pergumulan tersebut. Hanya Tuhanlah yang sanggup membebaskan mereka. Demikian juga kita, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam menghadapi masalah pada saat ini, siapakah yang kita perlukan? Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita beribadah kepadanya. Marilah kita berdoa dengan sungguh-sungguh kepadanya, meminta, memohon, mengetuk pintu Tuhan supaya dia membuka, supaya kita mendapat apa yang kita raih, cita-citakan, kerjakan, supaya kita kuat melakukan segala pekerjaan kita menghadapi pergumulan ini. Hanya Tuhanlah pertolongan kita. Maka bersandarlah kepada Tuhan dan biarlah Tuhan yang menjadi batu penjuru kita. Biarlah Tuhan menjadi gunung batu kita di dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah berjanji yang tidak benar. Tuhan selalu menepati janji. Tuhan mengatakan dalam firman Tuhan Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berberat, maka aku akan memberi kelegaan kepadamu. Datanglah kepada Tuhan. Tuhan selalu hadir di dalam hidup kita. Semangat bekerja,
Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Amin.